Bayangkan jika Anda kehilangan dompet berisi uang pensiun selama 1 bulan, paspor, dan kartu identitas di tengah bandara yang disesaki ribuan orang asing. Berapa persen harapan Anda untuk mendapatkannya kembali? 0? Atau mungkin 1%? Di Eropa, tempat saya mengabdi sebagai polisi selama 40 tahun, dompet itu pasti sudah lenyap dalam hitungan detik. Kami menyebutnya hukum rimba beton. Siapa lengah, dia kalah. Tapi hari itu, di Jakarta, di bawah atap megah Bandara Soekarno-Hatta yang menjulang seperti istana raksasa, logika saya sebagai polisi Eropa hancur berantakan. Hans, rekan saya dari Jerman, sengaja menjatuhkan tas kulit tebalnya di tengah lobi kedatangan yang ramai. Dia tersenyum sinis sambil menatap jam tangannya. 5 menit, Pierre, bisiknya pada saya. Cukup 5 menit. Tas itu akan hilang, atau isinya akan dikuras habis. Ini Asia Tenggara, bukan Swiss. Kami bersembunyi di balik pilar, menahan napas. 1 menit berlalu, 3 menit berlalu. Ribuan orang berlalu lalang, orang-orang dengan koper besar, keluarga yang menjemput kerabat, anak-anak yang berlarian. Lalu, di menit ke-10, seorang pria tua berseragam biru lusuh, seorang petugas kebersihan yang mungkin gajinya tak seberapa, mendekati tas itu. Jantung saya berdegup kencang. Nah, ini dia, pikir saya. Saatnya pencurian terjadi. Namun apa yang dilakukan pria tua itu selanjutnya bukan hanya membuat saya terdiam. Itu membuat 3.000 polisi sombong di benua kami menundukkan kepala karena malu. Inilah kisah bagaimana Indonesia, negeri yang sering kami remehkan, mengajarkan kami arti peradaban yang sesungguhnya. Nama saya Pierre. Saya menghabiskan separuh hidup saya mengejar penjahat di Paris, di stasiun kereta bawah tanah yang bau pesing dan penuh copet. Bagi kami, para penegak hukum di Eropa, dunia ini sedang sakit. Kejahatan meningkat, ketidakpedulian merajalela. Di London, orang bisa dirampok di siang bolong dan pejalan kaki lain hanya akan memalingkan muka. Beberapa bulan lalu, sebuah rumor aneh beredar di kalangan pensiunan polisi Eropa. Ada desas-desus tentang kebangkitan Nusantara. Berita-berita mengatakan bahwa Indonesia bukan lagi negara macet dan semrawut seperti yang kami baca di koran tahun 90-an. Katanya, mereka punya bandara yang lebih canggih dari Heathrow, kereta yang lebih cepat dari TGV Prancis. Dan yang paling tidak masuk akal adalah tingkat keamanan sosial yang membingungkan logika. Tidak mungkin, kata Hans dalam pertemuan kami di Berlin. Negara berkembang selalu punya masalah yang sama yaitu korupsi, ketidaktertiban, dan kriminalitas jalanan. Statistik ini pasti palsu. Kami semua mengangguk. Mana mungkin negara tropis itu lebih aman dari Eropa? Kesombongan kamilah yang akhirnya membawa kami ke sini. Kami membentuk delegasi khusus. 50 orang veteran, mewakili 3.000 anggota asosiasi, terbang ke Jakarta. Tujuannya satu, membuktikan bahwa keajaiban Indonesia itu bohong belaka. Kami datang untuk mencari kesalahan. Kami datang untuk mengkritik. Tapi Tuhan punya rencana lain untuk menegur kesombongan kami. Pesawat kami mendarat mulus di Cengkareng saat matahari sore mulai memerah. Saya sudah menyiapkan mental untuk menghadapi neraka. Dalam bayangan saya, begitu keluar pintu pesawat, kami akan disambut udara panas yang pengap, bangunan tua yang catnya mengelupas, dan antrean imigrasi yang semrawut di mana petugas akan meminta uang pelicin. Itulah yang ada di kepala kami. Itulah yang diajarkan media barat kepada kami. Tapi begitu kaki saya melangkah keluar dari Garbarata, saya terhenti. Hans, panggil saya pelan. Apakah kita salah naik pesawat? Apakah ini Singapura? Atau Dubai? Di depan kami terbentang sebuah terminal yang luasnya luar biasa. Langit-langitnya tinggi menjulang dengan desain geometris modern, namun tetap terasa hangat. Lantainya mengkilap seperti cermin raksasa, memantulkan cahaya lampu yang didesain artistik. Tidak ada bau apek. Yang ada hanya aroma samar pengharum ruangan yang menenangkan dan udara sejuk yang stabil.
Ini adalah Terminal 3 Ultimate. Kami berjalan dalam diam. Di sepanjang dinding, lukisan-lukisan besar dan ornamen batik menghiasi dengan anggun. Ini bukan sekadar bandara. Ini adalah galeri seni yang hidup. Di Eropa, bandara kami fungsional tapi dingin, kaku, dan membosankan. Di sini, setiap sudut seolah menyapa, "Selamat datang di rumah." Lihat itu. Tunjuk rekan saya dari Spanyol ke arah lantai berjalan yang panjang. Bersih sekali. Tidak ada sampah. Tidak ada permen karet yang ditempel sembarangan. Tapi kejutan terbesar menanti kami di area imigrasi. Sebagai mantan polisi, saya tahu wajah birokrasi. Biasanya masam, galak, dan curiga. Saya sudah menyiapkan paspor dan bersiap untuk diinterogasi atau dipersulit. Namun, yang saya temui adalah barisan mesin canggih dengan lampu biru yang futuristik, gerbang otomatis. Puluhan jumlahnya, berjejer rapi seperti pasukan robot penjaga. "Silakan, Tuan," seorang petugas wanita muda dengan seragam rapi dan hijab yang elegan menyapa saya. Dia tidak membentak. Dia tersenyum. Senyum yang tulus. Bukan senyum plastik seperti pramugari yang dipaksa maskapai. Saya menempelkan paspor. Pintu kaca terbuka. Wajah saya dipindai dalam hitungan detik. Pintu kedua terbuka. Selesai. Kurang dari 1 menit. Tanpa stempel yang digebrak keras-keras. Tanpa pertanyaan menjebak. Tanpa tatapan curiga. Saya menoleh ke belakang. Rombongan kami yang terdiri dari 50 orang tua yang rewel itu semuanya lolos dengan lancar. Hans, yang biasanya paling kritis, berdiri bengong di sisi lain gerbang. "Di Jerman," gumam Hans, "kita butuh waktu 1 jam untuk antre imigrasi di musim liburan," dan petugasnya tidak pernah tersenyum. Di sini, mereka menggunakan teknologi pengenal wajah yang lebih cepat dari yang kita punya di Frankfurt. Kami berjalan menuju pengambilan bagasi. Area ini biasanya adalah medan perang. Di bandara-bandara besar dunia, orang-orang akan saling sikut, berebut posisi di depan ban berjalan, takut koper mereka dicuri atau tertukar. Tapi di sini, suasananya aneh. Tenang. Orang-orang berdiri di belakang garis kuning dengan sabar. Tidak ada yang berteriak. Tidak ada yang menyerobot. Saya melihat seorang ibu muda yang kerepotan dengan 2 anak kecil. Koper besarnya lewat. Sebelum dia sempat panik, seorang pemuda bertato, yang jika di Eropa mungkin saya curigai sebagai preman, maju selangkah. "Biar saya bantu, Bu," katanya dalam bahasa lokal yang tidak saya mengerti, tapi gesturnya jelas. Dia mengangkat koper berat itu dengan ringan, meletakkannya di troli sang ibu, lalu mundur kembali ke posisinya sambil mengangguk sopan. Tanpa meminta bayaran, tanpa meminta nomor telepon. Saya menyenggol Hans. "Kau lihat itu. Itu bukan petugas. Itu penumpang biasa." Hans mengusap dagunya yang kasar. Mungkin kebetulan. Atau mungkin mereka takut ada kamera pengawas. Kamera pengawas tidak bisa mengajarkan sopan santun. "Hans," bantah saya. "Kamera hanya merekam kejahatan, bukan menciptakan kebaikan." Kami keluar menuju lobi kedatangan. Inilah ujian sesungguhnya. Di banyak negara Asia yang pernah saya kunjungi, begitu keluar dari bea cukai, Anda akan diserbu. Ratusan sopir taksi liar akan menarik baju Anda, penipu akan menawarkan hotel fiktif, dan pencopet akan mengincar dompet Anda di tengah kekacauan. Kami mengeratkan pegangan pada tas kami. Naluri polisi kami siaga 1. Pintu otomatis terbuka. Udara tropis Jakarta yang hangat menyambut kami, bercampur dengan suara riuh rendah percakapan. Ramai? Ya, sangat ramai. Ribuan penjemput berbaris di balik pagar pembatas. Tapi, tidak ada yang menarik baju saya. Tidak ada yang berteriak di telinga saya menawarkan taksi gelap. Tidak ada kerumunan liar yang menghalangi jalan. Para penjemput berdiri rapi. Mereka membawa bunga, membawa kertas bertuliskan nama, atau sekadar melambaikan tangan dengan wajah gembira. Ada tawa di mana-mana.
Pelukan hangat antara anak dan orang tua yang baru pulang haji, ciuman tangan yang taksim dari yang muda kepada yang tua. Saya melihat pemandangan yang membuat hati tua saya bergetar. Seorang nenek tua yang baru mendarat, mungkin dari desa, terlihat bingung memegang tiket bus. Dia tidak bisa membaca papan petunjuk digital. Seorang petugas keamanan berseragam safari mendekat. Di Eropa, jika polisi mendekat, itu artinya Anda dalam masalah. Tapi petugas ini menundukkan badannya, sebuah gestur hormat yang luar biasa. Dia berbicara pelan, menunjuk arah, bahkan memapah nenek itu berjalan sampai ke kursi tunggu. Dia mengambilkan sebotol air mineral dari meja kerjanya sendiri dan memberikannya pada nenek itu. Apakah dia dibayar untuk itu? Tanya rekan saya dari Italia. Tidak, jawab saya. Itu bukan prosedur keamanan. Itu prosedur kemanusiaan. Kami terus berjalan keluar, menuju area penjemputan mobil. Gedung parkirnya luas dan bertingkat. Mobil-mobil mengalir masuk dengan tertib. Tidak ada suara klakson yang memekakan telinga seperti di New York atau Mumbai. Orang-orang Indonesia ini, mereka menyetir dengan sabar. Disinilah Hans, dengan keras kepalanya, memutuskan untuk melakukan eksperimen gila itu. Dengar, kata Hans kepada kami semua saat kami berkumpul di dekat sebuah pilar besar. Gedung ini boleh mewah, teknologinya boleh canggih. Tapi karakter bangsa tidak bisa diubah dalam semalam. Mereka membangun ini dengan utang, atau dengan kontraktor asing. Tapi jiwanya? Aku yakin jiwanya masih sama. Hans mengeluarkan sebuah tas tangan kecil dari koper besarnya. Di dalamnya, dia memasukkan dompet berisi uang tunai senilai 5 juta rupiah, paspor kadaluarsa, dan sebuah jam tangan yang terlihat mahal. Aku akan meninggalkan ini di bangku itu. Hans menunjuk bangku beton di dekat area merokok yang sangat ramai. Orang lalu lalang setiap detik. Sopir taksi online, penumpang yang lelah, petugas kebersihan, anak muda yang sedang main game di ponsel. Ini gila, Hans. Kata saya, kau akan kehilangan uang itu. Itu harga yang murah untuk membuktikan bahwa laporan tentang Indonesia aman itu omong kosong. Jawab Hans dingin. Dia berjalan santai, meletakkan tas itu seolah-olah dia lupa, lalu berjalan menjauh menghampiri kami. Kami berdiri sekitar 20 meter jauhnya, mengamati seperti elang yang mengintai mangsa. Eksperimen dimulai. 1 menit pertama, seorang pria muda dengan jaket hijau duduk di sebelah tas itu. Dia sibuk dengan ponselnya. Dia melirik tas itu. Saya menahan napas. Ambillah, pikir sisi jahat saya. Ambillah dan buktikan kami benar. Pria itu berdiri. Dia melihat tas itu lagi. Dia menengok ke kanan dan ke kiri, mencari pemiliknya. Lalu dia bergeser sedikit, seolah menjaga jarak agar tidak dituduh macam-macam. Tapi matanya tetap mengawasi tas itu, seakan menjadi penjaga sukarela. 5 menit berlalu. Pria jaket hijau itu pergi karena mendapat pesanan. Tas itu sendirian lagi. Lalu datanglah rombongan remaja. Mereka tertawa-tawa keras, khas anak muda yang urakan. Habislah tas itu, pikir saya. Salah satu dari mereka, yang rambutnya dicat agak pirang, melihat tas itu. Dia menyenggol temannya. Mereka berhenti tertawa. Apa yang mereka lakukan? Menendangnya? Membukanya? Tidak. Mereka justru berjalan melingkar menghindarinya. Seolah tas itu adalah barang keramat yang tidak boleh disentuh karena bukan milik mereka. 10 menit berlalu. Hans mulai gelisah. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Teorinya sedang diuji habis-habisan oleh realitas jalanan Jakarta. Dan saat itulah, sosok itu muncul. Seorang bapak tua. Petugas kebersihan. Tubuhnya kurus. Kulitnya gelap terbakar matahari. Seragamnya rapi tapi terlihat sudah sering dicuci. Dia membawa sapu dan pengki. Dia melihat tas itu tergeletak. Dia berhenti menyapu. Dia melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa di bangku itu. Bapak tua itu meletakkan sapunya. Dia membungkuk dan mengambil tas itu.
Kena kau, seru Hans pelan. Lihat, dia mengambilnya. Dia akan memasukkannya ke tong sampah atau menyembunyikannya di balik baju. Kami semua menajamkan mata. Inilah momen kebenaran. Apakah kemiskinan akan mengalahkan kejujuran? Gaji petugas kebersihan ini mungkin tidak sampai 1/10 dari uang yang ada di dalam dompet itu. Godaannya terlalu besar. Tapi, bapak tua itu tidak membuka resletingnya. Dia tidak mengintip isinya. Dia memegang tas itu tinggi-tinggi, di atas kepalanya, lalu berteriak. Suaranya serak tapi lantang, terdengar jelas di tengah hiruk-pikuk bandara. Bapak, Ibu, ada yang ketinggalan tas? Hening sejenak di area itu. Semua orang menoleh. Tas siapa ini? Teriaknya lagi. Tidak ada yang menjawab. Apa yang dia lakukan selanjutnya membuat lutut saya lemas. Dia tidak membawanya lari. Dia tidak menyembunyikannya. Dia justru mengeluarkan radio panggil kecil dari pinggangnya. Kami tidak bisa mendengar apa yang dia katakan lewat radio, tapi dari gerak tubuhnya, dia sedang melapor. Dia berdiri tegak di samping bangku itu, memeluk tas tersebut di dadanya seperti seorang prajurit melindungi bendera negara. Dia menunggu. Dia menjaga. Hans terdiam. Wajahnya memerah. Bukan karena marah, tapi karena sesuatu yang sudah lama hilang dari wajah orang Eropa yang angkuh, yaitu rasa malu. Ayo, kata saya, menepuk bahu Hans. Ayo kita temui dia, sebelum kau terlihat semakin bodoh di mata Tuhan. Kami berjalan mendekat. Kami mendekati bapak tua itu. Hans, dengan tangan yang sedikit gemetar, menepuk bahu petugas kebersihan tersebut. Maaf, Pak, kata Hans dalam bahasa Inggris yang kaku. Pemandu kami menerjemahkannya dengan cepat. Itu tas saya. Saya meninggalkannya tadi. Bapak tua itu tidak langsung menyerahkannya. Dia menatap mata Hans, lalu menatap tas itu. Tatapannya teduh tapi tegas. Boleh Bapak sebutkan apa isinya? Tanyanya sopan. Hans menyebutkan satu persatu. Dompet kulit koklat, paspor Jerman, dan sebuah jam tangan perak. Bapak itu mengangguk perlahan. Dia membuka sedikit resleting tas, mengintip isinya untuk memastikan, lalu tersenyum lebar. Gigi-giginya terlihat rapi meski wajahnya dimakan usia. Benar Tuan. Ini milik Tuan. Alhamdulillah masih rezeki Tuan, katanya sambil menyerahkan tas itu dengan dua tangan, sebuah gestur penghormatan yang sangat khas di negeri ini. Hans menerima tas itu. Dia membukanya dengan cepat. Semuanya ada di sana. Uang tunai 5 juta rupiah masih utuh, tersusun rapi seperti saat dia memasukkannya. Tidak ada satu lembar pun yang hilang. Hans terdiam sejenak, lalu dia merogoh saku celananya. Dia mengeluarkan 5 lembar uang kertas 100 euro. Itu jumlah yang besar. Jika ditukar ke rupiah, nilainya bisa lebih dari 8 juta. Mungkin lebih besar dari gaji bapak itu selama 2 bulan. Ini untuk bapak, kata Hans, menyodorkan uang itu ke tangan si petugas kebersihan. Ambillah. Ini sebagai rasa terima kasih saya. Bapak telah menyelamatkan dokumen penting saya. Saya pikir bapak itu akan menerimanya dengan senang hati. Di Eropa, memberikan tip adalah hal yang wajar. Di banyak negara lain, orang justru mengharapkan imbalan setelah melakukan kebaikan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat dada saya sesak. Bapak tua itu mundur selangkah. Dia mengangkat kedua telapak tangannya, menolak dengan halus. Maaf, Tuan. Simpan saja uangnya. Hans bingung. Dia pikir jumlahnya kurang. Dia hendak merogoh saku lagi. Tapi bapak itu menggelengkan kepala sambil tersenyum. Bukan, Tuan. Bukan karena kurang. Tapi saya bekerja di sini sudah digaji. Menjaga kebersihan dan keamanan barang penumpang adalah amanah saya. Kalau saya ambil uang Tuan, nanti berkah kerja saya hilang. Pemandu kami menerjemahkan kata amanah sebagai tanggung jawab suci yang dipercayakan Tuhan. Hans ternganga. Dia mematung dengan tangan yang masih memegang uang euro. Di dunia tempat kami berasal,
Segalanya diukur dengan transaksi. Kau beri jasa, aku beri uang. Tapi di sini, di depan petugas kebersihan yang sederhana ini, transaksi itu tidak berlaku. Bapak itu kemudian mengatupkan kedua tangannya di dada, membungkuk sedikit, lalu berkata, "Selamat menikmati Jakarta, Tuan. Hati-hati barangnya jangan sampai tertinggal lagi." Setelah itu, dia berbalik, mengambil sapu dan pengkinya, lalu kembali bekerja membersihkan lantai seolah-olah tidak ada kejadian istimewa yang baru saja terjadi. Dia tidak menunggu pujian. Dia tidak menunggu tepuk tangan. Dia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Hans berbalik menatap saya. Matanya berkaca-kaca. "Pierre," bisiknya dengan suara serak. Aku merasa sangat kecil. Aku datang ke sini dengan sombong, ingin menguji kejujuran mereka dengan uang. Tapi dia baru saja menampar wajahku tanpa menyentuhku. Dia lebih kaya daripada aku, Pierre. Hatinya jauh lebih kaya. Saya merangkul bahu Hans. Itulah Indonesia, kawan. Kau tidak bisa membeli harga diri mereka. Kami meninggalkan bandara dengan perasaan campur aduk. Rasa skeptis kami mulai runtuh, digantikan oleh rasa hormat yang mendalam. Namun, agenda kami belum selesai. Kami harus bergerak ke pusat kota. Dan disinilah kejutan kedua menanti kami. Kejutan yang bukan tentang hati, melainkan tentang kemajuan teknologi yang membungkam mulut-mulut kritikus barat. Kami diarahkan menuju stasiun Halim. Dalam bayangan kolektif kami di Eropa, transportasi di Asia Tenggara itu lambat, tua, dan berdesak-desakan. Kami membayangkan akan naik kereta diesel tua yang berisik, dengan jendela yang tidak bisa ditutup rapat dan pedagang asongan yang lalu lalang di gerbong. Tapi saat bus kami berhenti di depan stasiun Halim, kami kembali terdiam. Bangunan itu megah, futuristik, dengan atap melengkung yang menyerupai ombak atau mungkin liukan naga. Kaca-kaca besar mendominasi arsitekturnya, membiarkan cahaya matahari masuk dengan leluasa. "Ini stasiun kereta atau markas besar perusahaan teknologi?" tanya rekan saya dari Spanyol. Kami masuk ke dalam. Suasananya tidak jauh beda dengan bandara tadi. Bersih, teratur, dan canggih. Kami memegang tiket untuk Whoosh, kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Jujur saja, banyak dari kami yang meragukan proyek ini saat membacanya di berita. Kami pikir ini hanya proyek ambisius yang akan berakhir mangkrak atau tidak terawat. Tapi saat kami melangkah ke peron, keraguan itu sirna. Di sana, ia berdiam dengan anggun. Ular besi berwarna merah dan perak. Moncongnya tajam membelah angin. Badannya berkilau di bawah lampu stasiun. Desainnya aerodinamis. Terlihat bertenaga bahkan saat sedang diam. Ini bukan kereta bekas dari Jepang atau Eropa. Ini adalah teknologi mutakhir. Kami masuk ke dalam gerbong. Udara sejuk menyapa kulit. Kursinya empuk, dilapisi bahan berkualitas tinggi dengan motif batik mega mendung yang samar namun elegan. Ruang kakinya luas, jauh lebih luas daripada kereta antar kota di Jerman yang sering saya naiki. Hans duduk di sebelah jendela. Dia mengeluarkan koin euro dari sakunya dan mendirikannya di tepi jendela. Ini adalah tes klasik untuk kereta cepat. Jika keretanya berguncang, koin itu akan jatuh. Kereta mulai bergerak. Halus sekali, nyaris tanpa suara. Di layar digital di ujung gerbong, angka kecepatan mulai naik, 50, 100, 150 km per jam. Pemandangan di luar jendela mulai kabur menjadi garis-garis warna. Gedung-gedung pencakar langit Jakarta perlahan berganti menjadi hamparan hijau sawah dan bukit. 200, 250, 300. Hans menatap koinnya. Koin itu bergeming, tetap berdiri tegak, 350 km per jam. "Lihat ini," kata Hans, menunjuk koin itu. Kereta ini melaju secepat pesawat tinggal landas, tapi guncangannya lebih minim daripada mobil mewahku di jalanan Berlin. Saya melihat keluar jendela. Indonesia melesat di depan mata saya. Sawah-sawah yang subur, jalan tol yang membentang,
jembatan beton yang kokoh. Ini bukan pemandangan negara dunia ketiga yang miskin. Ini adalah wajah sebuah raksasa yang sedang berlari. Rekan saya dari Inggris, yang biasanya sangat bangga dengan jaringan kereta api negerinya, menggelengkan kepala. "Pierre," katanya, "di Inggris, proyek kereta cepat kami perdebatan bertahun-tahun dan biayanya membengkak tak karuan. Di sini, mereka sudah menikmatinya. Mereka bisa pergi dari Jakarta ke Bandung hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Sementara kita di Eropa masih sering berkutat dengan kereta yang mogok karena salju atau pemogokan serikat kerja. Kereta Hush ini bukan sekadar alat transportasi. Ini adalah simbol. Simbol bahwa Indonesia tidak lagi berjalan, tapi melompat. Mereka tidak mengikuti jejak kami, mereka menyalip kami." Seorang pramugari kereta lewat menawarkan minuman. Seragamnya rapi, ramah, dan profesional. Saya memesan kopi. Saat saya menyesapnya, saya merasakan ketenangan yang aneh. Di luar sana, dunia bergerak dengan kecepatan tinggi, tapi di dalam sini, ada kedamaian. Saya teringat kembali pada bapak petugas kebersihan di bandara tadi. Lalu saya melihat kecanggihan kereta ini. Dua hal yang tampaknya bertolak belakang, tradisi dan kerendahan hati di satu sisi, serta ambisi dan teknologi tinggi di sisi lain. Biasanya, ketika sebuah negara maju dengan pesat, mereka kehilangan jiwanya. Orang-orang menjadi dingin, individualis, dan hanya peduli pada uang. Itu yang terjadi pada kami di Eropa. Revolusi industri memberi kami kekayaan, tapi merampas kehangatan sosial kami. Tapi Indonesia berbeda. Mereka membangun kereta peluru yang membelah bukit, mereka membangun bandara raksasa, tapi manusianya tetap manusia yang sama, manusia yang takut mengambil uang yang bukan haknya, manusia yang tersenyum pada orang asing, manusia yang memanusiakan manusia. Kereta mulai melambat saat mendekati stasiun Padalarang. Perjalanan terasa begitu singkat. Rasanya baru saja kami duduk. Dan sekarang kami sudah sampai di kota lain yang berjarak ratusan kilometer. Saat turun dari kereta, Hans menepuk punggung saya. "Pierre," katanya serius, "laporan yang akan kita tulis nanti malam akan mengejutkan banyak orang di markas besar." "Kenapa?" tanya saya. "Karena kita harus mengakui bahwa kita tertinggal. Bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal bagaimana membangun peradaban tanpa kehilangan hati nurani." Kami keluar dari stasiun, disambut udara pegunungan Bandung yang sejuk. Tapi kejutan hari itu belum berakhir. Jika bandara menunjukkan ketertiban, dan kereta menunjukkan kemajuan, maka tempat yang akan kami kunjungi selanjutnya akan menunjukkan sesuatu yang lebih fundamental, persaudaraan. Malam itu, kami dijadwalkan makan malam di sebuah restoran lokal. Bus kami terjebak sedikit kemacetan. Di Eropa, kemacetan adalah sumber stres. Orang akan membunyikan klakson, memaki, dan emosi meledak-ledak. Saya melihat keluar jendela. Jalanan padat, ribuan sepeda motor memenuhi celah-celah jalan. Tapi anehnya, tidak ada ketegangan yang mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara sirine ambulans dari kejauhan. Jalanan sangat padat, nyaris tidak ada ruang gerak. Mobil kami berhenti, terhimpit di antara truk dan mobil pribadi. Bagaimana ambulans itu bisa lewat? Pikir saya. Di Paris, ambulans sering tertahan bermenit-menit karena pengemudi yang egois enggan minggir. Tapi kemudian, saya menyaksikan tarian jalanan yang indah. Tanpa dikomandoi polisi, tanpa instruksi pengeras suara, para pengendara motor itu bergerak serentak. Mereka naik ke trotoar. Mereka merapat ke bumper mobil. Mereka memiringkan kendaraan mereka. Mobil-mobil pribadi membelokkan setir ke arah selokan. Rela bannya kotor demi memberi ruang di tengah. Seperti laut yang terbelah oleh tongkat Musa, sebuah lorong kosong tercipta di tengah kemacetan yang gila itu. Ambulans itu melaju mulus tanpa hambatan. Wiu wiu wiu. Suaranya menjauh dengan cepat. Setelah ambulans lewat, para pengendara itu kembali ke posisi semula. Tidak ada yang berebut.
Mereka kembali mengalir seperti air. Hans, yang duduk di samping jendela, menempelkan keningnya ke kaca. Dia melihat pemandangan itu dengan mulut terbuka. Di negara kita, gumam Hans, kita butuh undang-undang, denda berat, dan kamera pengawas untuk memaksa orang memberi jalan pada ambulans. Di sini, mereka melakukannya karena satu alasan sederhana. Empati. Mereka tahu di dalam ambulans itu ada nyawa yang harus diselamatkan. Dan nyawa itu lebih penting daripada kenyamanan mereka. Saya mengangguk. Mereka menyebutnya macet, Hans. Tapi dalam kemacetan itu ada toleransi yang luar biasa. Kekacauan yang terlihat di permukaan, tapi di dalamnya ada harmoni yang kuat. Hari sudah gelap saat kami sampai di hotel. Tubuh kami lelah, tapi pikiran kami terjaga. Bayangan bapak tua di bandara, kecepatan kereta hush, dan tarian motor saat ambulans lewat, semuanya berputar di kepala saya. Saya membuka laptop saya di kamar hotel. Saya mulai mengetik judul laporan saya. Awalnya, sebelum berangkat, saya berencana memberi judul, Evaluasi Keamanan di Negara Berkembang. Saya menghapus judul itu. Jari-jari saya menari di atas keyboard, mengetik judul baru yang menurut saya lebih pantas. Sebuah judul yang mungkin akan membuat atasan saya di Prancis mengerutkan kening, tapi itulah kebenaran yang saya saksikan. Indonesia, guru yang tak terduga bagi Eropa yang menua. Besok adalah hari terakhir kami. Dan saya dengar, kami akan dibawa ke sebuah tempat ibadah besar yang letaknya berseberangan dengan tempat ibadah agama lain. Katanya ada terowongan yang menghubungkan keduanya. Jika benar begitu, maka Indonesia benar-benar memiliki sesuatu yang sudah lama hilang dari dunia ini, kedamaian dalam perbedaan. Matahari pagi di Jakarta bersinar terik pada hari terakhir kunjungan kami. Bus membawa kami ke jantung kota, ke sebuah lokasi yang menurut pemandu kami adalah simbol jiwa Indonesia yang sesungguhnya. Di Eropa, berita tentang agama seringkali identik dengan konflik. Kami sering mendengar tentang pergesekan, tentang ketidakpercayaan antar golongan. Jadi, ketika bus berhenti di sebuah jalan besar, saya menyiapkan diri untuk melihat pengamanan ketat atau pagar kawat berduri yang memisahkan komunitas yang berbeda. Tapi yang saya lihat justru membuat saya harus menggosok mata dua kali. Di sebelah kiri jalan berdiri Masjid Istiqlal, sebuah bangunan raksasa yang megah dengan kubah putih yang seolah menyentuh langit. Itu adalah masjid terbesar di Asia Tenggara, dan tepat di seberangnya, hanya dipisahkan oleh jalan aspal yang tidak terlalu lebar, berdiri Katedral Jakarta dengan menara-menara gotik yang menjulang tinggi dan anggun. Dua rumah ibadah dari dua agama besar, berdiri berdampingan seperti dua sahabat lama yang sedang bercengkrama. Hans turun dari bus dan mendongak. "Di mana pagar pemisahnya?" tanyanya bingung. "Di mana polisi anti huru-haranya?" Pemandu kami tersenyum dan menunjuk ke bawah tanah. "Tidak ada pagar, Tuan Hans. Yang ada justru jembatan. Atau lebih tepatnya, terowongan. Kami menyebutnya terowongan silaturahmi. Kami diajak masuk ke dalam terowongan bawah tanah yang menghubungkan kedua bangunan suci itu. Dindingnya dilapisi marmer yang sejuk. Lampunya terang benderang. Pemandu menjelaskan bahwa terowongan ini bukan hanya jalan pintas fisik, tapi simbol bahwa di bawah perbedaan luar, akar kami tetap satu. Tanah air yang sama. Saat kami berjalan menyusuri lorong itu, saya melihat sesuatu yang indah. Saya melihat biarawati Katolik berjalan berpapasan dengan wanita Muslim berhijab. Mereka tidak saling membuang muka. Mereka saling tersenyum, mengangguk, bahkan ada yang berhenti untuk bersalaman dan bertanya kabar. Pemandu kami bercerita, saat Hari Raya Idul Fitri, halaman katedral dibuka untuk parkir jamaah masjid. Dan saat Natal tiba, giliran pemuda masjid yang membantu menjaga keamanan gereja dan menyediakan lahan parkir. Rekan saya dari Irlandia, negara yang punya sejarah panjang konflik agama, menyentuh dinding marmer itu dengan tangan gemetar. "Pierre," bisiknya, "di negaraku, kami butuh ratusan tahun dan ribuan nyawa melayang untuk belajar hidup berdampingan. Di sini,
Lihatlah. Mereka berbagi halaman rumah Tuhan dengan damai. Ini bukan toleransi yang dipaksakan oleh undang-undang. Ini toleransi yang lahir dari darah daging. Kami keluar dari terowongan itu dengan perasaan yang sulit dilukiskan. Rasanya seperti baru saja disucikan dari prasangka buruk yang selama ini mengotori pikiran kami. Indonesia tidak hanya membangun infrastruktur beton seperti bandara dan kereta cepat tadi, tapi mereka juga membangun infrastruktur hati yang jauh lebih kokoh. Sore harinya, momen penentuan itu tiba. Kami berkumpul di ruang konferensi hotel untuk menyusun laporan akhir. 50 orang delegasi duduk mengelilingi meja bundar yang besar. Di tengah meja, tumpukan kertas berisi data awal kami, data yang penuh kecurigaan dan stereotip negatif masih tergeletak. Suasana hening. Tidak ada yang berani memulai pembicaraan. Biasanya, dalam rapat evaluasi seperti ini, kami akan berebut bicara, menunjukkan temuan kesalahan, dan memberi rekomendasi perbaikan dengan nada menggurui. Tapi hari ini, kami semua bisu. Akhirnya, ketua delegasi, seorang jenderal polisi bintang 2 dari Prancis yang terkenal keras, berdiri. Dia memegang pulpen di tangannya, tapi tangannya tidak bergerak untuk menulis. Rekan-rekan, suaranya berat dan bergetar. Kita datang ke sini dengan misi untuk mengajar. Kita berpikir kita adalah guru besar peradaban yang akan memberi nilai pada murid kecil bernama Indonesia. Dia berhenti sejenak, menarik napas panjang, seolah menahan gemuruh di dadanya. Tapi selama 3 hari ini, siapa yang sebenarnya menjadi murid? Dia menatap kami satu persatu. Siapa yang belajar tentang kejujuran dari seorang tukang sapu bergaji rendah? Semua mata tertuju pada Hans. Hans menunduk dalam-dalam. Siapa yang belajar tentang disiplin tanpa paksaan saat melihat antrean di bandara? Rekan-rekan dari Italia mengangguk pelan. Siapa yang belajar tentang kemajuan teknologi yang memanusiakan manusia di kereta Hush? Rekan-rekan dari Inggris saling berpandangan. Dan siapa yang belajar tentang persaudaraan tanpa sekat di terowongan tadi? Ketua delegasi itu mengambil kertas laporan awal yang sudah kami siapkan dari Eropa. Kertas yang berisi judul Strategi Memperbaiki Keamanan di Negara Dunia Ketiga. Dengan gerakan lambat namun tegas, dia merobek kertas itu menjadi 2. Lalu merobeknya lagi menjadi 4. Bunyi kertas yang sobek terdengar sangat nyaring di ruangan yang sunyi itu. Laporan ini sampah, katanya, melempar potongan kertas itu ke tempat sampah. Kita tidak bisa menggunakan standar Eropa untuk menilai Indonesia, karena standar mereka, dalam hal kemanusiaan, sudah jauh di atas kita. Hans akhirnya mengangkat wajahnya. Dia berdiri perlahan, matanya merah, tapi tatapannya jernih. Saya akan menulis laporan baru, kata Hans. Saya akan menulis bahwa keamanan di Indonesia tidak bertumpu pada senjata polisi, tapi pada budaya gotong royong dan rasa takut akan Tuhan. Di Eropa, orang tidak mencuri karena takut ditangkap CCTV. Di sini, mereka tidak mencuri karena mereka percaya ada Tuhan yang melihat, dan karena mereka menghormati hak orang lain. Itu adalah tingkat keamanan tertinggi yang tidak bisa dicapai oleh teknologi manapun. Malam itu, kami bekerja sampai pagi. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk merangkum kekaguman. Kami menulis tentang senyum tulus petugas imigrasi. Kami menulis tentang pengendara motor yang membelah jalan untuk ambulans. Kami menulis tentang kerukunan Istiqlal dan katedral. Laporan setebal 100 halaman itu kami beri judul baru, Nusantara, cermin di mana Eropa harus bercermin. Keesokan harinya, saat kami bersiap pulang di Terminal 3, perasaan saya berbeda 180 derajat dibanding saat datang. Saat datang, saya merasa masuk ke hutan rimba. Saat pulang, saya merasa sedang meninggalkan rumah saudara yang hangat. Saya berdiri di depan jendela kaca raksasa terminal, memandang landasan pacu. Pesawat Garuda Indonesia dengan gagah meluncur ke angkasa. Di kejauhan, bendera merah putih berkibar tertiup angin. Dulu, saya melihat bendera itu hanya sebatas kain berwarna. Sekarang, saya melihat makna di baliknya.
Merah untuk keberanian mereka membangun bangsa, untuk semangat mereka yang menyala-nyala mengejar ketertinggalan. Dan putih untuk kesucian hati mereka, untuk kejujuran Bapak petugas kebersihan itu, untuk ketulusan senyum rakyatnya. Hans datang menghampiri saya. Dia membawa secangkir kopi terakhir. Pierre, katanya pelan. Tahukah kau apa yang paling aku takutkan sekarang? Apa itu? Tanya saya. Aku takut orang-orang Indonesia sendiri tidak menyadari betapa hebatnya mereka. Jawab Hans. Aku takut mereka masih berpikir bahwa negara-negara barat seperti kitalah yang terbaik. Aku takut mereka silau dengan kemewahan kita yang semu, dan melupakan emas murni yang mereka miliki di dalam hati mereka sendiri. Saya tersenyum pahit. Kau benar, Hans. Seringkali, tamu lebih pandai melihat keindahan rumah daripada pemiliknya sendiri. Panggilan keberangkatan terdengar. Kami berjalan menuju gerbang. Kali ini, kami tidak berjalan dengan dada membusung sombong ala polisi Eropa. Kami berjalan dengan langkah rendah hati, membawa oleh-oleh yang tidak bisa dibeli di toko souvenir manapun, yaitu sebuah pelajaran hidup. Pesawat kami lepas landas. Jakarta perlahan mengecil di bawah sana. Gedung-gedung tinggi, jalur kereta cepat yang memanjang, dan atap masjid yang bersanding dengan gereja, semuanya menjadi satu mozaik indah. Di ketinggian 30.000 kaki, saya, Pierre, mantan polisi yang pernah merasa paling tahu segalanya, berjanji dalam hati. Saya akan menceritakan kisah ini kepada anak cucu saya. Saya akan memberitahu mereka, jika kalian ingin melihat masa depan, jangan lihat ke barat. Matahari terbit dari timur, dan di sanalah, di Kepulauan Zamrud Khatulistiwa itu, harapan tentang dunia yang lebih baik masih tersimpan rapi. Untuk rakyat Indonesia yang mendengarkan kisah ini, dengarkanlah pesan saya, seorang tua dari benua yang jauh. Jangan pernah merasa kecil. Jangan pernah merasa rendah diri di hadapan bangsa asing. Gedung kalian sudah megah, teknologi kalian sudah canggih, tapi jangan biarkan itu semua mengubah hati kalian. Tetaplah menjadi bangsa yang tersenyum. Tetaplah menjadi bangsa yang jujur, yang mengembalikan dompet orang asing meski tidak ada yang melihat. Tetaplah menjadi bangsa yang memberi jalan pada ambulans. Tetaplah menjadi bangsa yang merangkul perbedaan. Karena itulah kekuatan sejati kalian. Itulah yang membuat 3.000 polisi Eropa, orang-orang keras yang seumur hidup berurusan dengan penjahat, meneteskan air mata hormat. Kalian bukan bangsa kelas 2. Kalian adalah raksasa yang ramah, dan dunia, perlahan tapi pasti, mulai menoleh kepada kalian dengan penuh kekaguman. Terima kasih Indonesia. Sampai jumpa lagi.